Halo, sore guys, ketemu lagi saya Alex dari Enduro Republik Indonesia. Sore hari ini gue ada di atas motor yang bisa dibilang ini langka banget di Indonesia. Ini adalah Yamaha MT-09 SP. Mungkin kalian penasaran, apa sih itu SP? SP itu adalah kependekan dari Sport Product. Tentunya itu yang membedakan antara MT-09 SP dengan MT-09 biasa. Siap. Ini Yamaha MT-09 SP. Kalau kita lihat nih dari fisiknya, bisa dibilang ini motor naked yang kayaknya futuristik banget ya. Dari tampilan wajahnya, gayanya, ditambah karena dia punya suspensi yang warna emas begini, gayanya tuh kayaknya makin racing banget, sport banget. Nah, tanpa kita sadari guys, kalau di tipe SP ini dia itu memiliki beberapa parts yang sudah bisa dibilang siap untuk turun sirkuit. Kenapa? Kita lihat ya dari bagian depannya. Untuk SP ini dia sudah menggunakan velg aluminium. Velg aluminium ini memang terkenal karena dia sangat ringan sekali. Kemudian kita lihat remnya sudah Brembo. Kalau kita lihat di merek Yamaha ataupun merek-merek Jepang lainnya, biasanya motor mereka itu diproduksi massal menggunakan rem belum Brembo. Tapi karena ini udah sport product, dia udah kenakan Brembo untuk di kaliper, juga untuk di master remnya. Wah, ini sih bisa dibilang handling performance remnya luar biasa banget. Nah, kemudian ini motor MT-09 SP itu berat kosongnya itu di bawah 180 kilo. Berat basahnya 195 kilo. Kebayang nggak? Ini motor itu ringan banget. Dan setelah kita analisa, kita lihat ternyata kita sadar apa sih yang bikin motor ini spesial bisa begitu ringan. Lihat guys, dia punya frame. Biasanya kita melihat frame motor Jepang itu bahasanya Delta Box. Mungkin kalian paham ya, rangkanya besar, framenya tebal, berbeda dengan motor-motor Eropa. Tapi di MT-09 SP kalian lihat banyak perubahan yang bisa dibilang ini evolusioner untuk merek Jepang. Framenya begitu simpel, terdiri hanya satu bagian utama di mana mesin digantungkan pada framenya. Biasanya motor Jepang, framenya itu ada di bagian atas dan juga bawah. Tapi di MT-09 SP ini, mesin digantungkan kepada frame utama. Kemudian ditambahkan subframe tambahan untuk menopang bobot body ridernya. Ini yang bikin chassisnya begitu simpel. Kemudian kalau kita lihat mesinnya, ini antik. Dia menggunakan mesin 3 silinder segaris. Suaranya tentu renyah banget. Performance-nya juga bisa dibilang cukup jambak, tapi tidak seagresif mesin 2 silinder. Jadi memang mesin 3 silinder ini adalah suatu solusi. Kalau kalian ingin motor yang ringan, motor dengan tenaga yang cukup luas, tapi tidak berat. Inilah jawabannya. Mesin 3 silinder. Keren, simple banget, sederhana banget. Kalau gue bilang, biasanya gue melihat karakter desain seperti ini itu terlalu Eropa, dan ternyata Yamaha mengaplikasikannya. Begitu simple, begitu sederhana, tapi performance-nya keren banget. Kemudian yang bikin SP ini spesial, kita bisa lihat di sebelah sini ada suspensi Öhlins. Megang agak antik. Suspensi depan dia masih menggunakan Kayaba, tapi suspensi belakangnya dia menggunakan Öhlins. Cakep. Kebayang gak sih, kamu naik moge ini, orang begitu lihat ada suspensi belakang punya Öhlins gini, kayaknya kesannya, barang mahal nih. Tapi memang sih, performance dia luar biasa banget. Nah, di Yamaha MT-09 SP 2025 ini, ada beberapa hal yang cukup mencolok, dan gue lihat ternyata ini mungkin menjadi standar dari moge Yamaha edisi 2025. Kita boleh lihat tombol-tombolnya, begitu minimalis, begitu sederhana, dan sangat mudah diaplikasikan. Nggak perlu ribet, semuanya serba harus masuk ke dalam tombol menu dulu. Contohnya, ride mode.
sudah ada di sebelah kanan dari stang. Cruise control ada di sebelah kiri. Lampu set nggak ada lagi nih, kita geser kanan kiri. Untuk nyalain kita tekan panah yang kiri misalkan. Untuk matiin kita tekan sekali lagi. Semuanya simple, semuanya serba besar tombolnya. Jadi buat kita nggak mungkin ada kesempatan nggak sengaja kepencet. Ini keren guys. Gua sebagai riders, gua udah coba berbagai macam motor. Menurut gua motor-motor itu pada umumnya sangat ribet. Semuanya harus masuk ke dalam tombol menu. Yang simple tuh seperti ini, mudah dioperasikan, mudah dilihat. MT-09 SP 2025, dia sudah menggunakan teknologi keyless yang menurut gua ini sedikit berbeda dibanding yang lain. Biasanya di motor lain kita itu harus menekan tombol aktivasi yang terpisah daripada atau berbeda dibandingkan dengan motor-motor versi-versi terdahulunya. Tapi di MT-09 SP dia masih menggunakan tombol yang mirip seperti kunci pada motor-motor terdahulunya, tapi sudah sistem keyless. Wah, lihat, simple tapi fungsional banget. Nggak lebay, ini motor tuh asli. Nggak lebay banget, semuanya serba fungsionalitas. Semuanya bisa disetting sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan kemampuan kita berkendara. Kita lihat menunya. MT-09 SP 2025, tombol menunya tuh simple banget guys. Kita masuk menu, langsung ketemu setting. Nah, ini yang membedakan motor MT-09 SP 2025 dengan motor-motor lain sekelasnya. Dia udah mirip banget dengan R1M, di mana kita bisa setting seperti ini. Ada YRC setting, ada YRC modes. YRC modes ini kita bisa customize seperti apa performance yang kita inginkan dari MT-09 SP kita. Misalkan settingan untuk ride mode sport, kita bisa setting powernya mau sebesar apa, traction controlnya mau sebesar apa, kemudian ada SCS, LEF, banyak banget. Nah nih contohnya ketika kita set ke street, powernya ada di settingan nomor 2, traction control nomor 2, stability control ada nomor 2, LAF nomor 2. Ketika kita geser ke beda lagi, powernya nomor 4, traction control nomor 3. Nah kita bisa bikin custom sesuai seleranya kamu. Mungkin kita setting, oh gue lagi seneng riding dalam kota untuk Sunmori, kita bikin custom. Settingan powernya gimana, settingan tractionnya gimana. Kita mau coba settingan punyanya untuk touring, kita bisa setting sendiri. Kemudian selain YRC modes, dia juga punya settingan untuk track YRC modes. Wah, di sini kita bisa setting sesuai dengan sirkuit yang mungkin biasa kita gunakan. Misalkan di sini kita bisa lihat ada track 1, mungkin ini settingan untuk sirkuit Sentul. Kita bisa setting powernya sebesar apa, traction controlnya, stability-nya. Track 2 misalkan untuk Mandalika, track 3 mungkin untuk track mana lagi. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi, harus selalu setting, harus selalu ketemu mekanik. Semuanya bisa kita lakukan hanya dengan masuk di menu motor Yamaha MT-09 SP 2025. Saya bilang ini motor sih cakep banget. Tampilannya simple, kekar, mantep gitu ya. Fitur-fiturnya juga canggih banget. Untuk di kelas 900cc sepertinya saya tidak ketemu ada motor yang punya fitur-fitur selengkap ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan quick shifter, up and down, juga dengan auto bleed. Yang menarik lagi dari itu semua, motor Yamaha MT-09 SP 2025 ini hanya bisa kamu dapatkan di Enduro Republik Indonesia. Karena hanya Enduro Republik Indonesia yang mengimpori Yamaha MT-09 SP 2025 ini. Motor ini kami kasih garansi 2 tahun, after sales juga jelas, STNK BPKB hanya dalam waktu 4 bulan bisa selesai dan kamu bisa leasing. Langsung aja ke Enduro Republik Indonesia di Lebak Bulus 1 nomor 62 Jakarta Selatan.